Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan Ibu di mata kuliah Teknologi Informatika. Baik, pada video tutorial kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai penggunaan formula pada Microsoft Excel ya. Sebelumnya kita sudah mencoba menggunakan formula pada fasilitas yang ada di Microsoft dan itu terasa sekali banyak sekali keterbatasannya ya. Nah, dengan menggunakan Microsoft Excel ini akan mempermudah kita dalam mengolah angka-angka. Karena Microsoft Excel ini dibuat untuk sebagai sistem aplikasi pengolah angka ya, berbeda dengan Microsoft Word ya. Baik, kita langsung saja Ibu share screen terlebih dahulu. Nah, Ibu sudah siapkan ya dalam satu lembar kerja itu beberapa tabel ya. Jadi nanti silahkan Anda peragakan terlebih dahulu, baru nanti menyelesaikan tugas-tugas yang Ibu bebankan ya untuk latihan di rumah. Karena kalau untuk praktikum itu bisa karena terbiasa, jadi harus banyak latihan, baru kita bisa dengan mudah menyelesaikan soal-soal yang Ibu berikan atau latihan-latihan yang Anda kerjakan ya. Baik, langsung saja dalam Microsoft Excel itu ada fungsi matematika dan fungsi statistika dasar ya. Adapun operator atau simbol yang digunakan pada fungsi matematika itu ada pemangkatan, kemudian perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Nah, sedangkan pada fungsi statistika dasar itu fungsi dasarnya meliputi sum, kemudian average, max, min, count, counter, count if, count blank, dan sum if ya. Nanti kita akan coba menggunakan baik fungsi matematika maupun fungsi statistik ya, statistika dasar. Langsung saja pada tabel yang pertama ini digunakan untuk mengkonversi ukuran waktu. Jadi merubah dari jam ke menit, kemudian dari jam ke detik ya. Nah, seperti yang kita tahu, kita harus mengetahui dulu untuk menit ya. Dalam 1 jam itu berapa menit? 60 menit ya. Kemudian dalam 1 jam adalah 3.600 detik ya, kalau tidak salah. Oke. Nah, ini langsung saja kita masukkan formulanya, rumusnya ya. Nah, Anda harus ingat dalam menjumlahkan itu harus tahu sel mana yang akan kita selesaikan ya, untuk menyelesaikan. Nah, sel itu adalah perpotongan antara baris dan kolom. Nah, seperti ini ya. Ini yang 1 jam itu ada di sel B4 ya. Jadi kolom B baris keempat. Nah, jadi B4 dikali 60 ya. Nah, jumlahnya 60 berarti yang kedua adalah sel B5 ya. B5 dikali 60. Begitu seterusnya ya sampai ke bawah. Berarti turun lagi. Ini dari atas ini harus dihitung ya. Berarti B6 dikali 60 ya. Nah, begitu terus ya, seterusnya sampai dengan baris terakhir ya, baris terakhir. Nah, kalau Anda sudah paham ya dari mana hasilnya, kalau tidak paham Anda satu-satu aja kerjakan ya. Kalau sudah paham, boleh Anda copy supaya tidak bingung nanti ini hasilnya dari mana kok bisa tampil seperti ini ya. Nanti dari perkalian sel dikali 60 menit ya. Cara mengcopy Anda bisa tarik ya, tempatkan pointer di sudut kolom ya, kolom yang akan kita drag ya. Bisa ditarik seperti ini ya, atau Anda bisa langsung saja double klik ya, tempatkan double klik 2 kali seperti ini ya, muncul seperti ini. Nah, selanjutnya kita ke detik. Ini sama kita kalikan. Berarti di B4 ya, sel B4 dikali 3.600 detik ya. Nah, seperti ini. Satu lagi berarti ini
W5 dikali 3.600 detik. Ini kita copy saja ya. Nah, beres. Untuk mengkonversi ukuran waktu, jadi sangat mudah sekali ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan fungsi matematika, fungsi matematika yang kedua yaitu pengurangan ya. Nah, di sini adalah menghitung stok barang. Jadi menghitung stok barang itu rumusnya adalah jumlah barang dikurangi jumlah terjual. Nah, ini di baris pertama itu jumlah barangnya adalah 2.000 dan terjualnya adalah 20.000. Jadi kita harus mengisi di sel berikutnya ya untuk jumlah barangnya. Jumlah terjual ini sudah ada ya untuk nilainya. Kita tinggal menginput jumlah barangnya saja. Ini kita masukkan saja, berarti rumusnya adalah jumlah barang itu ada di G4, sel G4 dikurangi H, kolom H4 ya. Kolom H baris keempat. Nah, seperti ini ya. Ini berarti yang di bawahnya juga sama ya. Kita lanjutkan ke bagian bawahnya. Ini sama, berarti G5 dikurangi H5 ya. Oh, ini ada sebentar. Mana ya? Untuk teksnya diganti dulu ya. Ya, kita ulang ya. Kalau misalnya Anda masih bingung menentukan selnya, Anda tinggal klik saja di sini ya. G5 dikurangi ini H5 ya. Mantap. Nah, begitu seterusnya ya, tinggal kita copy saja ke bawah. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah paham dari mana nilainya itu boleh Anda copy. Tapi kalau belum paham, sebaiknya Anda ini ya, Anda satu-satu input ya. Baik. Selanjutnya kita akan mengisi daftar harga bahan bakar minyak ya. Bahan bakar minyak. Ini kita akan mengisi daftar harga ya, daftar harganya. Kalau 1 liter itu berapa ya? Kita tinggal masukkan saja. Berarti di sini ada di J5 dikali ini ya, dikali K4. Nah, 7.500. Coba kita copy ke bawah ya. Nah, kita copy lagi. Ya, Anda lihat ini jumlahnya tidak benar ya, terjadi kesalahan. Kenapa? Karena ini sistemnya tadi itu menggunakan perkaliannya langsung ke selnya ya, jadi otomatis nanti dia akan mengikuti rumus yang atas. Ini kita klik, ini masih benar ya, J5 dikali K4 ya, K4 yang ini ya. Kemudian yang bawahnya J6 dikali K5, jadi turun seperti ini ya, jadi 2 liter dikali 7.500 ya. Nah, kemudian yang ketiganya ini sama ya, J7 dikali K6 ini K6 yang ini ya. Nah, K6 yang baris yang ini 15.000 ya. Jadi 45.000 ya. Kemudian yang bawah juga sama, 4 liter ya dikali yang ini 45.000 dikali 4 ya. Jadi jumlahnya dia akan terus mengurut seperti itu ya, sesuai dengan rumus yang bagian atas karena di copy ke bawah ya, jadi otomatis akan mengikuti. Jadi ini tidak, kalau misalnya ini sebaiknya Anda masukkan angkanya ya, angkanya Anda masukkan, atau Anda bisa mengunci ya, mengunci
mengunci angka yang mau Anda copy ya, mau yang nantinya akan Anda copy. Jadi kalaupun Anda copy kemana-mana tidak akan berubah ya, tidak akan pindah selnya ya, yaitu menggunakan angka dolar ya, angka dolar. Ini kita masukkan misalnya di sini J5 dikali ini ya, 7.500 kita kunci. Ke bawah ya. Nah, sekarang kita copy ke bawah. Nah, jadi tidak akan berubah ya angkanya. Ini 9 liter 15.000 ya. Nah, seperti itu ya. Menggunakan simbol S ya, atau Anda bisa menekan pada keyboard F4 ya. Anda tekan F4 nanti akan keluar dengan sendirinya ya. Oke, sekarang yang ini kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan yang ini. Berarti ini ada di sel J5 dikali ini 9.000 ya. Dikali 9.000. Kita kunci yang 9.000-nya supaya nanti selnya tidak berpindah ya. J5 dikali ini L4 ya. Ya, 9.000. Kita copy ke bawah. Ya, seperti ini ya. Selanjutnya yang pertama juga sama. Kita tinggal masukkan di sini J5 dikali M4 ya, dikali M4. Kita kunci. Ini kita copy aja ke bawah supaya cepat ya. Yang penting rumus yang atasnya sudah benar, itu Anda copy juga nanti ke bawah pasti benar ya. Kecuali kalau yang seperti tadi, rumus yang Anda masukkan salah, otomatis hasilnya juga akan salah. Karena kalau komputer itu akan bekerja sesuai dengan instruksi yang kita berikan ya. Selanjutnya 1 liter J5 dikali yang harga premium 8.500 ya. Ini kita copy ke bawah. Anda paham ya 17.000 itu dari mana? 17.000 berarti dari J6 dikali N4 ya, 8.500 seperti itu. Kalau Anda klik Anda bisa lihat ini rumusnya ya. Kalau untuk menghafal Anda klik saja. Oh ya, ini rumusnya dari mana seperti itu. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke tabel absensi, kita selesaikan dulu yang angka-angka ya, semuanya di bawah. Oke, kita sekarang ke upah ya, upah kerja. Upah kerja ini kita masukkan dulu upahnya. Untuk tabel upah itu adalah upah per hari dikali jumlah hari kerja ya. Kita masukkan, misalnya di sini ada di kolom D18 ya, selnya ada di sel D18 dikali ini ya, upahnya. Upahnya itu ada di D16 ya. Kita kunci yang D16-nya. Nah, 600.000. Oke, yang bawah satu lagi ya untuk contoh. Berarti ada di D19 dikali ini ya. D16. Kita kunci. Nah, seperti itu ya. Oke, kalau sudah paham kita langsung copy saja ke bawah ya. Nah, ini lembur juga sama ya. Untuk lembur berarti ada jumlah jam lembur ya. Sel F18 dikali H16 ya. H16-nya kita kunci. Ini kita geser, perbesar kolomnya ya. Nah, ini ke bawah kita kunci saja ya. Sudah paham tadi Ibu peragakan ya. Kemudian untuk total upah itu adalah upah ditambah upah lembur ya. Ini kita tambahkan saja upah ditambah ya, boleh pakai fungsi matematika atau pakai sum juga boleh ya.
Nah, seperti ini ya. Ini kita copy ke bawah. Nah, sudah. Nah, sekarang kita rata-ratakan ya, semuanya kita rata-ratakan. Semua saja ya boleh, atau mau upah, jam lembur, upah lembur, dan total ya. Ini kita rata-ratakan. Untuk total kita jumlahkan, sum mulai dari atas ya. Mulai dari E18 sampai dengan kita blok saja ini sampai dengan E27 ya. Nah, ya. Ini juga sama. Kita jumlahkan. Sum mulai dari F18 sampai dengan F27 kita blok. Kita jumlahkan ya. Nah, ini juga upah lembur sudah otomatis dia menjumlahkan ya, begitu juga dengan total upah ya, sudah menjumlahkan. Nah, kemudian kalau misalnya Anda tidak yakin, boleh misalnya Anda coba masukkan lagi rumusnya, dijumlahkan secara keseluruhan. Seperti ini. Atau Anda bisa tarik ke samping ya untuk mengcopy rumus seperti ini. Nah, Ibu hapus dulu yang ini ya untuk memberikan contoh. Jadi bisa ditarik ke bawah, bisa juga ditarik ke samping dalam mengcopy ya. Nah, seperti ini, oke. Nah, sekarang rata-rata. Rata-rata itu rumusnya average ya. Ini kita copy ke bawah dengan 27 ya. Nah, ini kita copy ke samping ya. Ya. Rata-ratanya. Kemudian nilai maksimal dan nilai minimum. Max, ini kita masukkan. Max itu adalah nilai terbesar ya. Dan nilai terkecil. Kalau kita lihat nilai terbesarnya ada di 1.500.000 ya secara logika ya. Nah, kalau misalnya benar berarti fungsi yang kita masukkan sudah benar ya. Ini kita tarik saja ke samping. Nah, ini untuk nilai terbesarnya ada di angka 14, betul ya, di angka 14. Kemudian untuk upah lembur, nilai terbesarnya ada di angka lemburnya 210, ya betul ya. Kemudian untuk total upahnya, ya nilai terbesarnya ada di angka, mana ini ketutup ya. Nah, ini sampai sini ya. Berarti ada di 1 juta berapa ini? Kita masukkan dulu. 1.600.000 ya, 650 paling besar. Total upah rata-rata total upah. Oh ya, rata-rata total. Oh, ini nilai terbesar ya. Nilai terbesar total upah. Nilai terbesar. Ini harusnya di 1.650 ya. Oke, coba kita lihat yang minimumnya ya. Kita lihat yang minimumnya. Ini kita masukkan minimum. Kita jumlahkan dulu. Nilai terkecilnya kalau kita lihat ada di angka 400 ya. 400. Ya, betul ya. 400 coba kita tarik. Kita copy ke samping.
Nah, untuk nilai jumlah jam lemburnya ada di angka 2, betul, nilai terkecilnya. Kemudian nilai minimumnya ada di angka 30, betul ya. Ini di total upahnya ada di 430 paling kecil. Total upah, ini angkanya tidak tepat ya, sebentar. Oke, kita karena tadi mengcopy. Oh, Ibu tadi salah memasukkan ini ya, memasukkan angka. Sebentar. Kita mulai dari yang rata-rata dulu. Nah, ini yang rata-ratanya dulu ya. Ini kita jumlahkan. -927, kemudian nilai terbesarnya dari atas kita jumlahkan. Sekarang sudah benar ya. Kemudian yang bawah nih nilai terkecilnya dari atas, kalau kita lihat nilai terkecil ada di 500 ya. Nah, sudah ya, sudah benar untuk angkanya. Jadi nanti Anda cek lagi ya, kalau misalnya ada kesalahan berarti ada kesalahan formula ya, seperti itu. Nah, jadi dilihat lagi, dicek lagi seperti tadi ya. Baik, itu tadi untuk menghitung upah kerja ya. Nah, sekarang kita hitung di tabel berikutnya, itu kita menghitung jumlah bayar. Jumlah bayar itu berarti adalah harga satuan dikali jumlah beli ya. Ini tinggal kita masukkan saja. 18 dikali jumlah belinya M18. Kita masukkan, coba ini kita copy ke bawah. Anda cek lagi ya dalam mengcopy. Nah, untuk menguji. Nah, contohnya misalnya yang terakhir itu 12 dikali 20 ya. 20 berarti 240 ya, sudah benar ya. Jadi kalau misalnya urutannya angkanya tinggal mengikuti selnya, itu otomatis akan sesuai, kecuali kalau misalnya angka yang nilai yang pertama itu yang nilai yang pertama untuk mengisi semua, nah itu harus hati-hati ya untuk mengisi selnya. Baik, sekarang kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke yang berikutnya. Tabel yang atas kita gunakan fungsi ini ya. Fungsi logika ya. Fungsi statistik dasar. Nah, kita di sini menggunakan untuk menjumlahkan bukan dalam bentuk angka ya, tapi dalam bentuk huruf. Misalnya ini sakit, S itu simbol sakit, I simbol izin, C itu cukup. Nah, kita akan menghitung nama karyawan Depriansah misalnya ya, kita masukkan. Untuk menghitung itu kita gunakan count if ya. Count if. Nah, ini sudah ada, kita tinggal double klik saja, kemudian kita blok mulai dari kolom R4 sampai dengan terakhir ya, X 4 ya. Bentar. X, oh ini kelebihan ya, sebentar. Oh, ada kesalahan ini. Itu
total ya, total. Oh ya, untuk total kita gunakan sum if ya. Kesalahan ini apa ya? Sebentar ya, Ibu cek dulu.